Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi murabahah. Kata murabahah berasal dari kata kerja bahasa Arab rabba yurabbi. Kamu murabahah, atau kata kerja berasal dari kata murabahah. Kata kerja asli berasal dari tulati adalah robah, sebuah in the dictionary of lisan al-Arab. Kata-kata al-ribahu, al-rabbahu membawa arti sama dari pertemuan atau pertemuan dalam perdagangan. Dari Ibnu Manzir tahun 1954. Padahal Ibnu al-Arabi menyatakan al-ribahu dan al-rabahu artinya keuntungan dalam perdagangan, bahwa takrifan kombinasi membawa gagasan itu al-rib sebagai keuntungan dari perputaran modal yang dihasilkan melalui pekerjaan perdagangan dan transaksi individu dan kolektif. Maulizen 2016. Merubah adalah kata yang diturunkan dari kata kerja robah, sebuah yang bertujuan untuk saling menguntungkan antara pembeli dan penjual, namun jika dilihat dari segi komersialnya hanya memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli saja, melainkan dari aspek lain masih memberikan keuntungan kepada pembeli berupa niatnya untuk memperoleh dan memiliki sesuatu barang atau mansor dan fadilah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli, sedangkan harga dalam jual beli tersebut murabahah adalah harga beli dan biaya-biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Handenda Sopang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita. 2. Dasar hukum murabahah. A. Al-Quran. Kontrak murabahah seperti yang dijelaskan di atas termasuk kontrak jual beli. Allah menegaskan bahwa jual beli itu halal dan riba dilarang. Ibnu Al-Umam, seorang faqih mazhab Hanafi, menyatakan bahwa dengan tidak adanya penghentian kontrak penjualan dan pembelian yang secara tegas disebutkan dalam ayat tersebut, tidak diperlukan proposisi lain yang menunjukkan perlunya murabahah, karena fakta bahwa proposisi penjualan mutlak itu juga merupakan proposisi dari kebutuhan murabahah. Al-Quran memberikan pedoman bahwa suatu transaksi hanya sah jika masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi suatu transaksi. Misalnya, dalam transaksi berupa akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah yang disepakati, sedangkan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan seseorang yang berjanji harus memenuhi janjinya. B. Al-Hadis. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukum keabsahan murabahah, meskipun tidak secara langsung menunjukkan jenis kontrak murabahah yang merupakan hadis yang berkaitan dengan validitas kontrak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, yang dikatakan Nabi Muhammad, yang artinya umat Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat syarat apapun kecuali syarat yang membenarkan haram dan melarang yang halal. C. Metode fikih. Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala waktu dan tempat. Sifat Islam ini didukung oleh perangkat hukum yang fleksibel dengan segala perubahan zaman. Di antaranya ada di muamalah. Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, merumuskan prinsip dasar dalam muamalat, yang berarti hukum asli adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan yang dilarang. Ini didasarkan pada firman Allah yang menyatakan, sesungguhnya Allah telah menentukan apa yang dilarang bagimu semua. D. Fatwa ulama. Ada banyak fatwa sarjana yang menunjukkan perlunya murabahah, seperti fatwa Bai Al-Tamwil Al-Kuwaiti. Ketika ditanya tentang kewajiban bank untuk membeli barang secara tunai, maka ia menjualnya kepada nasabah yang memintanya dengan harga lebih tinggi, setelah memperhitungkan biaya operasional. Menurut dia, permintaan nasabah untuk membeli ke bank merupakan janji. Meski mengakui adanya perbedaan pendapat para ahli hukum tentang status wajib atau tidak memenuhi janji,
Namun ia yakin bahwa janji itu harus dipenuhi karena selain menerima dukungan dari banyak tradisi juga memudahkan umat manusia. Seminar Keuangan Islam pertama di Dubai pada bulan Mei 1979 menyatakan hal itu murabaha transaksi mengandung janji dan lembaga keuangan dan nasabah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sheikh bin Baz menyatakan bahwa transaksi murabaha diperlukan jika barang yang dijual telah benar-benar menjadi milik bank dan pengalihan harta tersebut dilakukan secara sah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang murabaha pada perbankan Islam. Perbankan syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan Islam untuk membantu membiayai pelanggan mereka. Kontrak-kontrak ini diekspresikan secara mendalam dalam syariah dan dikembangkan melalui sejarah panjang oleh para sarjana ekonomi Islam. Salah satunya adalah jual beli murabaha seperti yang dilakukan oleh perbankan Islam. Namun dalam dunia modern, istilah tersebut sudah merupakan perluasan dari pengertian klasiknya. Penerapannya pada perbankan syariah adalah nasabah menerapkan pembiayaan dengan sistem murabaha kepada bank syariah untuk membeli barang atau produktif dan konsumtif yang diketahui propertinya, di mana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut nyata dan oleh bank siap menampung barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat kontrak atau kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai kemampuan bank untuk membeli barang yang diinginkan dan kemampuan nasabah untuk membeli barang tersebut. Kontrak ini bukanlah kontrak penjualan, tetapi kontrak untuk menahan penjualan. Murabaha sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen utama, yaitu harga beli dan biaya terkait, serta kesepakatan markup atau keuntungan. Perbankan syariah mengadopsi murabaha memberikan pembiayaan jangka pendek kepada pelanggan untuk pembelian barang meskipun pelanggan tidak memiliki uang untuk membayar. Teknik perbankan syariah dalam penerapannya murabaha transaksi adalah 1. Bank bertindak sebagai penjual sementara dari nasabah sebagai pembeli. 2. Harga jual sudah termasuk dalam kontrak jual beli dan jika sudah disepakati tidak dapat berubah selama perjanjian kontrak. Yang ketiga atau yang terakhir, dalam transaksi ini apabila ada barang segera dikirim ke pelanggan, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara yang tegas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Anissa. Di sini saya akan membahas analisis implementasi murabaha dalam perbankan syariah. Nah, murabaha ini adalah kontrak yang dilaksanakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang menggunakan pembiayaan utama dengan portofolio sekitar 70-80%. Namun bukan berarti murabaha tersebut terlepas dari berbagai masalah. Nah, adapun masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama adalah masalah di jaminan. Nah, masalah yang pertama adalah jaminan. Jaminan itu biasanya selalu diminta oleh pihak bank ketika pihak bank tersebut hendak melakukan pinjaman kepada nasabah. Nah, terdapat dua perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Dalam bank konvensional, jaminan tersebut diminta agar nasabah tersebut dipastikan dapat membayar pinjamannya saat jatuh tempo nanti. Namun berbeda dengan perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, jaminan itu tidak mutlak atau tidak harus dipenuhi untuk produk murabaha tersebut. Jadi apalagi kan kepastian itu dia bisa menjadi penghambat aliran dana terutama bagi pengusaha kecil. Jadi jaminan itu sebenarnya dimaksudkan untuk agar nasabah tidak ikut campur dalam pesanannya. Maka dari itu pihak bank biasanya meminta jaminan
dari nasabah untuk dipegang. Nah, masalah yang kedua adalah tanggung jawab risiko. Ketika kita sudah memberikan pinjaman kepada nasabah, kita pasti akan mendapati risiko, terutama dalam pihak bank, ya kan. Nah, adapun risiko-risikonya yaitu yang pertama, nasabah yang dengan sengaja telat dalam membayar pinjaman tersebut. Kalau dia nasabahnya kurang mampu, maka itu bisa ditoleransi. Tapi jika nasabah tersebut dianggap mampu oleh pihak bank, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda. Lalu resiko yang kedua adalah fluktuasi harga. Ini terjadi ketika bank tersebut membeli suatu produk dengan harga murah, lalu di hari berikutnya harga tersebut menjadi naik. Misalnya, bank membeli suatu produk dengan harga 30 juta. Di beberapa hari berikutnya harga tersebut menjadi 40 bahkan 50 juta. Kan itu sudah tanda tangan kontrak tuh kan dari pihak bank dengan nasabah. Nah, kalau dia sudah tanda tangan kontrak, maka bank tidak bisa merubah harga jualnya. Jadi kan rasanya rugi. Wah, harga lagi naik tapi kok malah dijual dengan harga segitu gitu kan. Lalu risiko yang ketiga, ada dia penolakan dari nasabah. Penolakan dari nasabah ini biasanya terjadi ketika produk tersebut cacat atau rusak karena di perjalanan, atau bisa jadi ada sedikit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah tersebut. Jadi kan dari pihak banknya kan akan merasa rugi. Ini produknya sudah dibeli kok malah tidak diterima oleh pihak bank oleh nasabah tersebut. Lalu resiko yang terakhir itu ada dia nasabah yang menjual produknya. Ketika pihak bank sudah menandatangani kontrak dengan nasabah, maka barang tersebut sudah menjadi sepenuhnya milik nasabah. Jadi kalau misalnya sudah menjadi sepenuhnya milik nasabah, kan nasabah tersebut bebas melakukan apa saja termasuk dengan menjual produk tersebut. Nah, kalau misalnya nasabah menjual produk tersebut, maka itu bisa menjadi kerugian yang besar bagi pihak bank gitu. Lalu masalah yang ketiga, ada dia yang namanya penundaan pembayaran. Nah, ini dia sama dengan resiko yang kegagalan membayar dengan sengaja tadi. Jadi dia kalau misalnya nasabah tersebut dia tidak sanggup membayarkan, nah kalau dia dalam pihak bank konvensional, ya mau tidak mau nggak apa-apa, jatuh tempo gitu kan ya. Tapi kalau selanjutnya yaitu akan dikenakan bunga. Nah, kalau dia perbankan syariah, bila pihak nasabah ini dianggap tidak mampu membayarkan, maka dia bisa diberi toleransi sekian bulan atau sesuai dengan peraturan dari pihak bank tersebut lah. Pokoknya nasabah tersebut diberi toleransi. Nah, tapi apabila nasabah tersebut dianggap mampu membayar oleh pihak bank, nah maka nasabah tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan perbankan syariah yang telah ditetapkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.